pertama kali kami diperintahkan Bapak Pimpinan untuk berbicara di hadapan beliau, karena kami adalah putra beliau, maka kami siap. Tapi supaya tahu ini adalah imtihan syafa'i sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati saya terketuk ketika anak-anakku tadi dilantik. Ya Allah, mudah-mudahan berkah. Ya Allah, mudah-mudahan yang dipikirkan, yang dikerjakan, yang diprihatini, yang dikesali, yang dirasakan semuanya akan menjadi berkah dan pengalaman. Sudah baik tadi, jangan dikecilkan lagi. Sudah dinaikkan lagi. Tadi yang pertama, ya. Maka saya ucapkan mabruk, albo, mabruk. Rupama itu ringan dan mudah dikatakan, tetapi sebetulnya kalau kita rasakan bersama-sama itu luar biasa. Masalahnya begini, anak-anakku, gak putra gak putri, kita hidup di dunia ini pasti dan tidak bisa menghindar untuk menjadi orang yang sibuk. Tidak bisa menghindar untuk menjadi orang yang sibuk. Sekali lagi, tidak bisa menghindar untuk menjadi orang sibuk. Maksudnya, kita di kantor sudah terlanjur dididik menjadi elite masyarakat, terlanjur dididik untuk menjadi pengurus, terlanjur dididik untuk menjadi masyhur, ya hanya masyhur dan seterusnya. Itu tidak bisa dihilangkan, maka kali ini pun juga masih berlanjut untuk mempunyai kesempatan untuk menjadi pengurus. Maka dalam hati kami, ya Allah, mudah-mudahan mereka mendapatkan sesuatu yang tanpa sadar akan menjadi bekal nanti terjun ke masyarakat. Amin kalian mungkin tidak sama dengan amin kami. Kalau Ustadz Hasan tadi kira-kira 40 tahun, ternyata saya hitung itu 36 tahun saya menjadi seperti kalian. Sama. Di mana saja dulu ketika kita jadi mahasiswa sibuk, kadang-kadang pelajaran kita tercecer. Ini ustazah, pelajaran kita tercecer. Ternyata setelah pulang pekerjaan pun gak habis-habisnya. Untung sejak dulu kita selalu diajari untuk menjadi orang yang memang mempunyai kesibukan. Untuk itu saya ucapkan kepada yang pengurus, kepada senior-senior yang telah menjadi mantan pengurus, saya ucapkan juga mabruk. Tapi pengalamanmu itu tolong dibagi dengan adik-adikmu. Sedangkan yang lain yang belum mendapatkan kesempatan, mabruk menjadi pengurus, pahalamu tidak kalah dengan pahala-pahala yang jadi pengurus, karena tanpa kalian mereka tidak mempunyai wasilatul udhah untuk menjadi pemimpin, ya kan? Usykurullah semuanya. Sedangkan anak-anakku yang putri ini, sebenarnya kalau ngomong putri mestinya yang ini gak ada gitu kan. Yang ngomong putri ini banyak rahasianya. Tidak, anak-anakku yang putri, alhamdulillah, usykurillah, kalian diciptakan menjadi putri. Pahala kalian insya Allah lebih besar dari pahalanya orang-orang yang di sini, termasuk kami. Betul. Kalian itu akan menjadi pemimpin juga, menjadi bagian keuangan, bagian kesehatan, bagian manajer, bagian perang, bagian luar negeri, dalam negeri, semuanya itu adalah wanita yang mengerjakan. Bahkan kalian pun juga sebetulnya menjadi ahli dalam segala bidang.
Kalau banyak fakultas itu ya, fakultas humaniora iya, fakultas syariah, usuluddin juga iya, informatika juga iya, seluruh fakultas itu semuanya layak dimiliki, meskipun tidak masuk fakultas, tapi mereka akan menjadi itu semua. Pasti menjadi diplomat. Bagaimana kita tidak akan menjadi diplomat dengan model itu? Untuk menyambung perasaan anak dengan bapak, siapa yang nyambungkan? Ibu-ibu kan? Gak bisa. Sedangkan bapak-bapak ini, calon bapak-bapak ini, bisanya hanya belaga aja tuh. Artinya bapak-bapak dia bisanya seperti itu. Sekarang kalau kalian dihitung, pekerjaan laki-laki mana yang tidak bisa dikerjakan oleh wanita? Semua bisa dikerjakan oleh wanita. Ini yang laki-laki tepuk tangan seperti ada putus asa kampanye. Gak ada yang tidak bisa dikerjakan. Sampai hal-hal yang berat itu untuk bercocok tanam pun yang putri bisa. Traktor kan tinggal di setel komputer, nggak usah terlalu berat jalan, tinggal mengendalikan setirnya pun sudah power steering, sudah bisa dikerjakan. Apalagi main bola saja, nggak penting main bola. Kan? Maka sekali lagi anak-anakku saya ucapkan kata-kata mabrur itu mudah-mudahan berkah. Kalau sudah berkah, pengalaman memimpin kecil, pengalaman memimpin besar nanti pun bisa. Ustadz selalu saya sebutkan, Ustadz Hidayatul Wahid itu ketika di kantor adik kelas saya masih berulang. Beliau dulu kecil di kantor, saingannya adalah anak-anak yang kibar. Meskipun kelas biasa, tapi kibar, usianya 3-4 tahun di atas beliau. Jadi kalau untuk menjadi pemimpin di kantor, pasti beliau kalah. Ya kan? Terus kenapa kok beliau bisa memimpin PKS yang sangat amat fenomenal ketika memimpin PKS? Sampai sekarang pun pemimpin PKS yang fenomenal beliau belum ada. Padahal di kantor hanya sekretaris koordinator. Jadi walala, adijitan walala, adijitan. Nah itu yang akhirnya kita analisa di kantor. Kok bisa seperti itu? Ternyata semua anak kantor kita ini ketika di kantor merekam apa saja yang kita lihat, kita rasakan, kita dengar, itu terekam dan betul-betul menjadi pengalaman yang tanpa diduga suatu ketika keluar. Itu gimana ceritanya? Beliau waktu itu kecil, tidak pernah memimpin, tetapi bisa jadi pemimpin. Kenapa? Dalam darah dagingnya itu sudah menyeleksi pemimpin-pemimpin yang baik sejak dia kelas 1. Dipimpin ketua kamar itu berapa kali? Sudah puluhan kali dipimpin ketua kamar, pindah sini, pindah sana. Itu sudah berkali-kali dipimpin. Akhirnya tahu ketua kamar saya baik dulu 1, 2, 3. Itu terekam tanpa sadar. Ketua rayon terekam tanpa sadar, ketua gudeg terekam tanpa sadar, wali kelas terekam tanpa sadar, ini terekam tanpa sadar, dan akhirnya menjadi darah daging kepribadian di kantor. Begitu dia bisa menjadi pemimpin, maka dia bisa memimpin yang luar biasa dan semua orang terjadi. Suatu ketika beliau menggerakkan PKS dan akhirnya Jakarta menjadi putih bersih karena semua pakaian putih, tidak ada anarkis dan semuanya smart. Stasiun nggak ada yang merilai itu. Kenapa? Kalau itu dirilai geger. Tidak ada merilai, tapi itu luar biasa menggemparkan seluruh dunia. Kedatangan PKS pertama kali. Untuk itu segera diusahakan untuk dihancurkan supaya PKS tidak menjadi besar seperti bibitnya. Nah, kalau begitu mestinya tadi di mulut kalian itu ada saya tadi alhamdulillah
tanpa sadar, meskipun tadi sekarang berperan sebagai aktor, percayalah dan ikhlaslah, jalani dengan baik-baik, kalian akan merekam siapa ketua IKPM yang terbaik. Maka bunyinya Allahumma anfa'na bima ra'ayna, bima ta'allamna, bima sya'urna min hadzal walad, min hadzal rais, kan gitu. Mahma kana qalilan, mahma kana katsiran, ya kan? Allahumma inna na'udzubika min syarri hadzal walad alladzi yar'asuni al-an, kan? Jadi kita berdoa, maka mabrur al-mabrur semuanya menjadi keberkahan. Ini dalam hati kami. Yang kedua, ini yang saya katakan kepada anak-anakku yang kemarin itu pulang dari Unida. Dia keluar dari Unida. Kemudian saya tanya, sudah dipikir belum? Sudah tahajud belum? Sudah istighfar belum? Itu ada yang katakan, enggak. Sudah kamu pikirkan belum apa yang terjadi di antara kalian? Akhirnya saya bilang, sudah, sekarang kumpul. Begitu kumpul, saya katakan begini, anak-anakku yang akan pulang saya ucapkan selamat jalan, dan saya doakan mudah-mudahan sesuai dengan rencana kalian semuanya, bahkan lebih. Mabrur al-mabrur atas keputusanmu untuk meninggalkan Unida ini. Saya ucapkan selamat karena kalian telah berani memutuskan. Tetapi ingat bahwa sebetulnya kamu adalah memukul genderang peperangan bersama 3 paling tidak. Sekarang saya tambah 4 berarti. 1, kepada teman-temanmu yang tetap tinggal di Unida, seakan-akan kamu tantang mereka itu bahwa saya keluar dari Unida, anak akan lebih baik daripada ente yang di dalam Unida. Yang kedua, kamu nantang juga kepada teman-temanmu yang ada mengabdi di pondok-pondok cabang, pondok dan cabangnya. Yang ngabdi itu jangan bengong aja, anak akan lebih baik daripada ente yang di dalam pondok. Yang ketiga, anak akan lebih baik daripada mereka yang keluar gak karuan, tapi anak keluar setelah dari gontok. Saya tinggalkan Unida yang hebat itu karena saya akan tahu bahwa akan lebih sukses di gontok. Sekarang saya kasih tahu, ente udah pada keluar negeri, tidak bisa lebih baik daripada yang di Unida. Cuma, ya kan? Berarti sainganmu berapa? 4. 1, yang tetap mengabdi di kantor, jadi guru, jadi pejuang jungkir balik, nggak ada waktu belajar. Saya lihat anak-anak di antara juga ada yang pernah mengabdi di sana. Yang kedua, yang di Unida, yang sekarang Unida ini aromanya sudah luar biasa, ya. Aromanya luar biasa, bersaing, berpacu di sana sini. Kenapa? Kalau yang di dalam pondok mengabdi itu otomatis akan matang dengan sendirinya karena mereka mempunyai tanggung jawab mendidik, memimpin, menjadi asistennya Bapak Kiai. Sedangkan yang di Unida harus betul-betul menjadi ilmiah sesuai dengan yang diharapkan, ilmiah tapi islami, ilmunya juga Islam, nanti akan menjadi ilmuannya hebat, plus harus menjadi pejuang. Ya. Nah, sedangkan kita yang ada di sini, alhamdulillah, tanpa sadar wawasan kita jauh lebih daripada mereka-mereka yang belum pulang ke luar negeri. Betul atau enggak? Berbeda, betul beda. Belum pernah keluar negeri dan sudah pernah keluar. Belum pernah lihat Mesir, Riyadh, kayak gini, tapi alhamdulillah, ini adalah metropolitannya dunia Islam itu di sini. Metropolitan dunia Islam itu di sini. Jadi kalau kita di dunia Islam belum pernah ke Mesir itu kurang. Sama dengan Bapak pimpinan pondok waktu itu mengatakan, sekolah di Gontor, kalau masih di cabang, kalau masih di Pondok Alim ini kurang sah. Harus pindah kelas 6-nya itu di Gontor baru pas. Nah, sekarang kalian sudah ada di pusatnya sini.
Jadi kalau tidak lebih baik daripada yang ngabdi, daripada yang di Unida, daripada yang mereka sekolah di luar, yang terakhir di luar, dan mereka yang langsung mengabdi ke masyarakat, baik melalui keluarga atau melalui yang lain-lain, itu ya gila. Ada yang mengatakan ternyata Ustaz ini susah juga, godaannya banyak Ustaz di sini. Resiko. Apa di tempat lain nggak ada godaan? Resiko. Terus gimana? Khalas, mutalah sudah ada al-bahru min fawqikum wa min fawqikum. Ya kan? Al-bahru min fawqikum wal adu min tahtikum. Apalagi? Wal muqarrar janibikum. Kurang apa lagi? Gak bisa kecuali harus jihad. Jihad apa? Jihad ta'lim, jihad talabul ilmi. Gak bisa kecuali kita harus lillahi ta'ala. Ustaz, anak dulu abdi fakir di Gontor. Tenang aja, Allah Maha Kuasa. Nurullah la yudha'id lil asiyatillah li nurihi man yasha. Sudah, mendekatlah kepada Allah, jangan banyak maksiat. Mendekatlah pada Allah, jangan banyak maksiat. Insya Allah kalian bisa menyalip orang-orang yang cerdas, yang pintar-pintar itu. Biiznillah, biiznillah. Benar. Sekian banyak orang-orang yang mendekatkan diri pada Allah lebih beruntung. Kalau tidak beruntung mau apa? Kalau Allah sudah berkehendak mau apa? Ya, sudah. Saya terakhir mengingatkan, jangan lupa tujuan bismillah. Atur nafas, atur waktu, atur tenaga, atur pikiran, atur keuangan, atur permainan, atur semuanya itu. Meskipun dalam kesibukan kita tetap bisa berhasil. Terutama anak-anak yang putri, mendatang tabirina bisurah wa kamili bisurah. Takmilah yakunu fi Indonesia la sabuna. Takmilah di Indonesia. Ya, takmilah di Indonesia. Anak-anakku semuanya bisa, jangan khawatir. Semuanya bisa, jangan khawatir. Jangan putus asa. Ya, jangan ada alasan. Maka mantul tiros sampai anak tazawwajtu, nggak ada. Maka mantul tiros sampai anak tazawwajtu, oh nggak bisa. Ini yang laki-laki dengarkan, harus tanggung jawab. Yang ini jangan kalian ganggu untuk tidak selesai. Ya. Sudah, jangan saling mengganggu. Justru yang ada di sini ini bagus. Kalian dulu dibina sendiri-sendiri, tidak ada unsur maksiatnya. Kalau di sekolah umum itu dicampur supaya ada termotivasi saling bercampur dengan love katanya. Nah di sini ya di Gontor sendiri begitu enggak. Di sini kalau bisa juga begitu, bersaing berkeras sama putri. Saya ingin tahu putra sama putri bagusan mana ya? PD-nya ya. Sudah. Kalau begitu, sebagaimana apa yang dikatakan oleh Bapak Pimpinan tadi, kita berteman, kita bersaudara. Di Gontor kan? Dengan teman itu akrab, tapi sebetulnya dalam diri kita adalah bersaing. Betul, dalam pertemanan itu, dalam semua kita yang di Gontor merasa teman akrab, teman kita, tapi ternyata dalam diri kita bersaing. Itu yang mengingatkan adalah teman saya akrab yang semuanya sama, hobinya sama, ininya sama dan sama. Sampai ketemu setelah 25 tahun itu, dia melihat sepatu saya kan, ya masih sama juga itu yang mana sukanya adalah sepatu tanpa tali karena praktis. Dia juga begitu. Itu saking banyak persamaan. Sudah. Waktu umrah saya kenalkan dengan anak saya. Nih temannya bapak yang paling akrab. Apa kata dia? Bapakmu nih saingan anak dari kelas 1 sampai kelas 6 itu bapakmu. Jadi selama itu dia menganggap saya saingan. Akhirnya saya terrefleksi, ternyata betul saling memotivasi sama teman. Dan ternyata dia bisa, saya harus bisa. Saya bisa, dia harus bisa. Oke? Nah itu sekarang
wanita bisa, kenapa nggak bisa? Kita jangan kalah sama wanita. Laki-laki itu tahta agamina, kenapa mereka bisa, kita nggak bisa gitu loh ya. Ya, aku lupa satu lagi, Amai Kowi, Waimasyukum, Waimasyukum, Kama yuhibbuhu, wa